tidak memilih gampang ya. Silakan. Ini AG ya. Saya lihat dia main drum, main musik, dia guru tunas bangsa lagi ya. Ya, saya lihat janggutnya dewasa sekali, kepalanya ada tanda-tanda dewasa, punya banyak pengalaman ya. Ya, lihat istrinya WL, ya wah dewasa sekali, senyum terus, nyanyi itu angkat tangan, luar biasa ya. Tetapi ternyata mereka rela untuk membuka diri untuk ditolong ya. Ketika mereka ditolong beberapa tahun lalu, ya lebih baik mereka cerita untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, mungkin beberapa dari sini kenal saya ya, dan Riyadi juga ya, tahu background saya secara global ya. Jadi secara garis besar aku dari suku Batak ya, udah ketahuan dari rahangnya ya. Suku Batak, seniman ya, seniman tulen, dan sangat susah dibentuk ya, kepala batu kalau orang bilangnya. Proses berjalan, kami sekarang ada di daerah Tangerang dan kami berjemaat di Abalov Serpong. Kami menemukan pemimpin-pemimpin, bukan menemukan ya, kami dibapai ulang oleh para pemimpin rohani kami dalam sebuah proses pemuritan. Jadi nggak gampang buat kami berdua. Kebetulan saya orang Batak, istri saya orang Jawa. Jawanya juga Solo ya, Kromo Inggil. Benar-benar halus banget ya ketemu suaminya orang Batak yang sangat keras ya. Dalam proses pernikahan kami nggak gampang ya. 7 tahun pertama pasti babak belur banget gitu ya. Tapi waktu kami nggak mau dibentuk ya. Kami nggak mau dibentuk saat itu, pindah gereja, bukan pindah gereja lain, tapi kami pindah-pindah dari Abalov 1 ke Abalov 2 ke Abalov 3 gitu ya, menemukan formula yang baik. Tapi dalam perjalanan kami tetap tidak menjadi kami sekarang gitu ya. Maksudnya pelayanan dari pagi sampai malam gitu ya, tukang sayur pun bahkan kalah ya berangkatnya ya. Tapi kami bukan menjadi orang yang lebih baik. Jadi hanya dilihat orang di depan itu luar biasa, tapi sebenarnya dalamnya rapuh. Pernikahan kami berantakan, kami mendidik anak yang salah, AG memakai tangan untuk sering memukul anak saya yang laki-laki terutama ya. Tapi dalam proses perjalanan kami dibentuk ya, ada submission terutama ya. Banyak orang, tadi Kacang bilang, banyak orang hebat dalam sharing cerita banyak hal tentang firman Tuhan. Waktu dia tidak punya otoritas untuk submission, itu yang bahaya, merasa dirinya lebih baik gitu ya. Sorry, saya harus katakan bahwa orang Batak banyak tahu firman, yes, bahkan pomanya dia tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya adalah, apakah dia menjalankan firman? Makanya moto hidup kami adalah lebih baik tahu sedikit dan kami melakukan daripada tahu banyak tapi nothing. Ya, dalam perjalanan hidup kami diproses, nggak gampang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya sampai hari ini. Dan kami submit terus, kami ada dalam komunitas ya. Nggak gampang juga buat kami, terutama AG, memimpin sebuah komunitas. Kebetulan kami berdua dipercayakan sebagai pengawas area, sekarang memegang 6 komsel di bawah kami ya. Yang dimana waktu zaman pandemi gelombang kedua itu mungkin ya komsel yang terbanyak penyintas COVID-nya, paling banyak komsel kami gitu ya. Tapi waktu kami melihat teman-teman pemimpin tetap maju dalam kondisi ya, tidak mundur, tidak mengumpat, tapi tetap maju gitu ya, bahkan datang untuk mendoakan teman-teman yang sedang COVID gitu ya, langsung datang ya, walaupun mungkin takut ya, tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun. Jadi kami belajar di dalam komunitas, yang pertama di dalam proses pemuritan terutama, karena komunitas itu penting. Tapi kami juga perlu submission kepada seseorang atau pasangan, karena kami suami istri, untuk kami pun mau diproses. Karena komunitas itu kan hanya sebuah perkumpulan ya, tapi lebih deep itu masuk dalam proses pemuritan gitu ya, dan kami harus tetap submit gitu ya, walaupun kadang tadi Kacang bilang kadang-kadang keputusannya nggak setuju gitu ya, tapi kami tetap harus submit ya. Dan waktu kami submit dan berjalan dalam sebuah proses yang dua ini, kami merasa bahwa kami semakin maju gitu, walaupun masih dalam proses ya, masih dalam proses pertumbuhan, tapi kami mau terus maju, melangkah sampai hari ini gitu ya. Dan Tuhan itu baik sih, menyatakan banyak hal, walaupun gak gampang lagi ya buat kami untuk terus melayani ya. Tapi kunci yang mungkin yang terakhir yang kami mau tambahkan, bahwa selain kami masuk dalam sebuah komunitas dan kami dimuridkan, dan ketiga kami touch jiwa gitu ya. Jadi
nggak mungkin pertumbuhan iman kami bisa bertumbuh kalau kami nggak melayani jiwa. Ya, sekarang Ayu. Saudara, menikah dengan seorang pria ini mudah atau tidak? Sulit, Kak. Sulit. Sangat sulit. Dan ketika saya mengerti ternyata AG ini lahir dari keluarga yang susah, sulit, di mana kemiskinan sampai satu titik waktu SMP dia hanya makan nasi dengan garam aja, dan bukan sekali, berkali-kali papanya meninggal duluan. Dia suka dibully di sekolah, dipukulin selama 3 tahun. Saudara, itulah yang orang tidak tahu, bahwa dalam hidupnya banyak luka, banyak penderitaan, banyak kerapuhan, sehingga ketika anaknya tidak taat, dia langsung tangan ini jalan. Ketika dalam proses pemuritan, prinsip pertama adalah dia perlu sembuh. Seseorang kalau dia nggak sembuh, dia akan membawa kekanak-kanakannya dalam pernikahan, betul ya? Pengen diperhatikan terus, ya, mudah kecewa sama pasangannya. Dan ketika dia sembuh, saudara, dia masuk kepada fase berikutnya. Dia bisa melayani. Banyak orang tidak sembuh, tidak akan jadi dewasa. Dia terbawa emosi dan perasaannya. Dan kita bisa jadi batu sandung. Dia bisa jadi batu sandungan ketika dia memimpin. Nah, ketika dia kerja sekalipun di sekolah, saya pribadi memperingatkan dia, jangan macem-macem loh. Kalau kamu nggak memperbaiki kualitas kerja kamu di sekolah, kamu bisa dikeluarin. Sudah pemuritan bukannya bisa rohani. Pemuritan bicara tentang cara kita kerja juga, kita harus masuk di situ. Cara kelola uang, hubungan suami istri, parenting gimana? Karena itulah yang real. Ini yang perlu didewasakan. Banyak orang dewasa dalam pelayanan, tapi nggak dewasa dalam hubungan suami istri. Betul, sudah? Banyak orang dewasa dalam hal pekerjaan, tapi nggak dewasa dalam hal hutang, ya loh, hutang banyak. Jadi Ayu sendiri juga melihat suaminya berubah. Apa yang kau lihat? Ya, dulu AG itu orang yang tidak mendengar ya, dan sangat keras sama suami, dan sulit sekali untuk Sangat keras. sangat keras kepada anaknya. Anak, Ya. oke. Jadi bagaimana suami saya ke anak saya itu sangat keras gitu, bahkan pernah sampai pakai pisau gitu untuk mengancam untuk dia mau taat gitu. Jadi kesulitan sekali buat saya untuk apa yang saya tanam ke anak saya itu seperti dibentahin lagi gitu oleh suami saya gitu. Saya coba menabur kebenaran, tapi figur papahnya jatuhin lagi gitu. Jadi dan AG sangat sulit diarahkan ya. Waktu itu saya ingat bahwa waktu kami pertama kali dipercayakan jadi PKS, waktu itu AG belum bersedia gitu. Jadi saya sendirilah gitu. Saya nyiapin firman, saya nyiapin komsel, saya nyiapin semuanya. Dan pada waktu itu jujur sempat berapa kali saya ngerasa down, saya ngerasa sendiri gitu. Tapi saya ditemenin, saya dimuridkan, saya dibapai ulang. Ada pemimpin rohani yang menolong dan menguatkan saya bahwa saya nggak sendiri, bahwa saya harus belajar keluar dari batasan saya, yaitu bahwa ya saya harus jadi biji yang mati dulu gitu. Saya nggak mau lari dari proses, saya nggak mau kecewa dengan keadaan, saya nggak mau kecewa dengan kondisi suami yang belum ideal gitu. Saya nggak mau kecewa dengan segala sesuatu yang nggak ideal dalam hidup saya, tapi saya mau merespon. Saya nggak mau lari dari kondisi yang nggak ideal, tapi saya mau keluar dari batasan itu. Saya mau diproses Tuhan, saya mau jadi biji yang mati dulu sampai ada kehidupan dalam pernikahan kami, ada kehidupan dalam komsel kami, ada kehidupan buat anak-anak kami gitu. Sampai puji Tuhan, dan akhirnya waktu kami berjalan, komsel mulai berjalan, AG pelan-pelan mulai buka hati. Dan yang tadinya kucing-kucingan selama setiap kali mau dipanggil pemuritan pasti sulit sekali, puji Tuhan waktu itu dia mulai mau. Dan pada waktu AG mulai sembuh, itu terjadi terobosan besar sekali gitu. Memang pada waktu pelayanan sendiri istri emang berat ya, tapi nggak ada yang mustahil. Tapi pada waktu AG sembuh, dulu komsel itu isinya cewek semua gitu, yang cowok cuma 1, 2 gitu. Tapi pada waktu AG pulih, AG mulai mau merespon benar, dia mau diarahkan, dia mau hidup sesuai kebenaran, dia mau meninggalkan sifat anak-anaknya karena dia banyak disembuhkan. Akhirnya komsel bertambah gitu, makin banyak pria-pria lain yang
ditolong juga melalui hidup suami saya. Ya, terima kasih Agi dan Ayu, Tuhan berkati.